Salam sejahtera, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya dari NIM 11S24028, nama saya Kivaranto Soid, dari kelas 11 IF1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil kerja praktikum pada mata kuliah pemrograman fungsional dengan judul ekspresi rekursif. Nah, di sini eh, tampak tadi identitas yang saya sudah sebutkan, dan kemudian ada capaian dari ringkasan pemahaman, atau praktikan, dan penilaian observasi. Lanjut, langsung saja kita membahas laporan aktivitas praktikumnya. Kita beralih ke Visual Study Code. Nah, di sini tampak terlihat, kita lihat di sini ada definisi tipe data point. Di sini tipe data point didefinisikan sebagai record dua field. Ya, di sini definisi tipe data point. XY adalah sebuah poin titik dalam koordinat kartesius dengan X adalah absis dan Y adalah ordinat. Nah, di sini tip fungsinya kita lihat data point sama dengan point x integer y integer dengan driving show. Driving show itu membuat point dapat ditampilkan sebagai string sehingga kita bisa langsung melihat hasilnya ketika point di eh, kita cetak atau kita buat. Nah, sini ada fungsi selektor. Nah, sini realisasi selektor yaitu absis. Selektor ini digunakan untuk mengambil nilai x absis, ya, dan y ordinat itu dari sebuah poin. Nah, ini juga mengambil nilai Y. Tadi nilai X dan nilai Y. Sedangkan absis tadi nilai X dan Y itu, ordinat itu nilai Y. Selanjutnya, di sini ada realisasi konstruktor. Konstruktor ini digunakan untuk membuat poin baru dari nilai X dan Y. Di sini eh, kita lihat make point XY membentuk sebuah poin P dari X dan maaf, X dan Y dengan X sebagai absis dan Y sebagai ordinat. Nah, X sebagai absis dan Y sebagai ordinat. Sini make point bertipe data dua integer dan di sini punya poin. Nah, sini make point X Y sama dengan poin X sama dengan X, Y sama dengan Y. Artinya make point menerima dua argumen X dan Y. Kemudian menghasilkan poin dengan X sebagai absis dan Y sebagai ordinat. Selanjutnya ya realisasi predikat. Di sini predikat itu adalah fungsi yang menghasilkan nilai boolean true atau false, ya, untuk mengecek sifat-sifat tertentu dari sebuah poin. Nah, di sini kita lihat is origin P mengembalikan nilai benar jika titik P adalah titik pusat 0,0. Di sini origin berarti data point. Di sini punya boolean. Is origin P sama dengan absis P sama dengan 0 dan ordinate P sama dengan 0. Nah, di sini is origin itu mengembalikan true jika is origin tadi mengembalikan true jika poin berada di titik asal 0,0. Nah, nilai benar. Nah, jika tidak akan mengembalikan nilai false. Selanjutnya, di sini ada kuadran P. Nah, sini kuadran P ini mengembalikan lokasi kuadran dari titik P. Nah, sini kuadran P ini mengembalikan apa tadi lokasi kuadran dari titik P. Nah, jika poin berada di salah satu dari empat kuadran kan di koordinat, ya, itu ada empat kuadran. Eh, Jika salah satunya dari kuadran akan dikembalikan nomor kuadran sebagai string. Nah, di sini dapat kita lihat stringnya itu kan 1, 2, 3, 4. Nah, jika pun berada di sumbu X atau Y selain titik asal, itu akan eh, mengembalikan lainnya. Nah, ini otherwise lainnya. Di sini ya kita lihat ya, absis P lebih besar dari 0 itu, dan ordinat P lebih besar dari 0 itu sama dengan 1, dan absis P kurang dari 0 itu dan P lebih besar dari 0 itu 2. Absis P kurang dari 0 dan ordinat P kurang dari 0 itu 3. Absis P lebih besar dari 0 dan ordinat P lebih kecil dari 0 itu 4. Selain itu akan mengembalikan lainnya. Selanjutnya yaitu fungsi
Ieson Ieson SBY atau fungsi yang fungsi ini untuk mengembalikan true jika poin berada pada sumbu Y, absis sama dengan nol. Nah, jika tidak akan mengembalikan false. Sama tadi kayak is origin ya. Di sini S equal, di sini P2, P1, P2 adalah fungsi untuk melakukan pengecekan antara titik P1 sama dengan titik P2. Nah, is equal ini mengecek kedua poin memiliki absis dan ordinat yang sama. Nah, di sini dapat kita lihat is equal bertipe data dua poin, bertipe data dua poin, nah, dan mengembalikan boolean. Di sini square P1 P2 sama dengan absis P1 sama dengan absis P2 dan ordinat P1 sama dengan ordinat P2. Nah, selanjutnya itu translasi SPY PN adalah fungsi untuk mengembalikan sebuah titik hasil translasi P ke arah sumbu Y sejauh N. Nah, fungsi translasi ini untuk mengembalikan titik baru setelah poin digeser sejauh N pada sumbu Y tanpa mengubah nilai absis. Nah, sini dapat kita lihat fungsinya itu mesti pada data poin mengembalikan integer dan di sini poin. Selanjutnya di sini ada fungsi jarak. Jarak P1 dan P2 adalah fungsi untuk mengembalikan sebuah nilai real merupakan jarak antara titik P1 dan P2. Nah, jarak di sini berarti pada data dua poin mengembalikan double. Jarak P1 dan P2 itu squared from integral absis P2 kurang P1. Nah, sini kuadratkan ya, tambah ordinat P2 dikurang ordinat P1 dikuadratkan. Nah, ini fungsi jarak ini untuk menghitung jarak antara dua poin menggunakan rumus jarak Euclidean ya. Euclidean tadi itu yang ini absis P2 kurang absis P1 kuadrat ditambah absis P2 dikurang absis ordinat P1 dikuadratkan. Nah, selanjutnya yaitu eh, langsung saja sini program utamanya main ya. Main untuk mengecek dari program yang kita buat tadi XY real len io integer Y1, Y2 dan Y2 dan ini ada N. Di sini ada tadi untuk memanggil fungsi dari yang kita buat itu ISNBY, P is equal, translasi SBY, dan fungsi jarak. Nah, langsung saja kita coba ya di menu terminal untuk mengecek fungsi yang. Nah, untuk fungsi yang kita masukkan di sini ada 10 ya, 10 sesuai modul yang diberikan. Nah, ini adalah nilai yang dikeluarkan. Di sini P1 poin. Nah, X itu 10 dan Y1. Nah, P2-nya di sini kita masukkan tadi. Poinnya X sama dengan 8 dan Y-nya itu 1. Nah, di sini untuk N-nya sama dengan 1. Nah, untuk I, IS, IS-nya di sini untuk P1 itu false karena tadi IS on itu apakah untuk mengecek jika eh, untuk mengecek tadi eh, berada pada sumbu Y dengan absis 0. Nah, jika tidak itu mengembalikan false. Nah, di sini absisnya itu salah ya. Karena di situ Y-nya itu di sini satu ya. Y-nya satu. Sedangkan tadi itu katanya untuk mengembalikan dengan absis itu sama dengan nol. Nah, sini Yeson B2 juga salah karena kita masukkan T1. Nah, is equal P1 P2 itu false. Tadi is equal adalah mengecek apakah dua poin memiliki absis dan ordinat yang sama. Nah, tentunya berbeda ya di X-nya. Yang selanjutnya itu translasi SBY di sini P1N, poin X sama dengan 10 dan Y2. Nah, translasi tadi itu untuk mengembalikan titik baru setelah poin digeser sejauh N pada sumbu Y tanpa mengubah nilai absis. Nah, di sini kita lihat absisnya tetap ya, sedangkan
Untuk nilainya itu menjadi ganti menjadi 2. Nah, untuk jarak P1 dan P2 itu 2,2.0. Nah, dengan mencari jarak itu kita gunakan tadi ini rumus apa ini Euclidean ya. Euclidean itu yaitu from integral absis P2 kurang P1 absis P1 dikuadratkan ordinat P2 kurang ordinat P1 dikuadratkan. Yang artinya di sini absis P2 itu 8, absis P1 itu 10. Nah, 8 kurang 10 2 dikuadratkan ya. Ditambah ordinat P2, ordinat P2 itu 1 dan ordinat P1 1 dikuadratkan. Dikurang ya. Jadi masih kan jaraknya itu 2.0. Kita kembali ke slide. Nah, ini tadi ya untuk laporan aktivitas praktikum kali ini. Nah, di sini ada analisis yang saya buat pada eh, kode pemrograman pada tipe bentukan, tipe poin. Nah, di sini terakhir ya program utama main. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada praktikum kali ini. Jika ada kesalahan kata saat menjelaskan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.